Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tamin bil khairi fattah ya alim bika nasta'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa suratil hammi malaikatil muqarrabin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, insya Allah kita akan melanjutkan ke pelajaran berikutnya. Tapi kita murojaah dulu pelajaran di minggu kemarin. Jadi kalimah itu, kata itu, dia ada tiga ya. Ada tiga kategori. Ada isim, ada fi'il, ada harf. Isim ada yang mengalami perubahan akhir namanya mu'rob. Ada yang tidak mengalami perubahan di akhir namanya mabni. Fi'il juga ada yang mengalami perubahan akhir, mu'rob. Ada yang tidak berubah, namanya mabni. Kalau harf semuanya mabni, tidak ada yang mu'rob. Nah, kemudian kita sudah membahas bagian isim yang mu'rob. Isim yang mengalami perubahan di akhir. Nah, yaitu isim tersebut ada 5 kategori. Ada isim mufrad, ada mutsanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, ada jamak taksir. Dia ada 5 kategori. Isim mufrad, isim menunjukkan satu, tidak ada ciri khas apa-apa di belakangnya. Mutsanna, isim menunjukkan dua, menunjukkan makna dua. Ditambahkan dari isim mufradnya di belakangnya tambahkan ani atau aini. Ini jadi satu ciri khas mutsanna. Ada ani atau aini. Itu mutsanna. Kalau jamak mudzakkar salim, isim menunjukkan banyak untuk laki-laki. Di belakangnya ada una atau ina. Una atau ina. Itu jamak mudzakkar salim. Jamak muannas salim, jamak untuk perempuan. Itu di belakangnya ada alif ta. Alif ta belakang. Gitu. Nah, yang tidak ada ciri khas apa-apa. Kemudian jamak taksir. Jamak taksir itu isim menunjukkan banyak. Biasanya benda-benda banyak yang masuk sini. Dan ini tidak ada ciri khas apa-apa. Jadi yang ada ciri khas itu mutsanna menunjukkan dua. Jamak mudzakkar salim jamak untuk laki-laki, jamak muannas salim jamak untuk perempuan muannas. Baik itu orang perempuan atau benda yang dikategorikan muannas secara tata bahasa ya, bukan berkelamin perempuan. Cuma secara tata bahasa apa namanya diperlakukan sebagai muannas perempuan. Contohnya misalnya kita sudah membahas contoh-contohnya tapi kita murojaah sedikit ya. Rufufun buku-buku. Jenis apa ini? Jamak taksir. Jamak taksir. Itu menunjukkan banyak kita bisa lihat dari rufufun rak-rak ya. Saya lihat dari sini. Tuh, kalau dibilang musana tidak mungkin karena tidak ada ani atau aini belakangnya. Dikatakan jamak mudzakkar tidak bisa, tidak ada una atau ina belakangnya. Dikatakan jamak muannas tidak bisa, tidak ada alif ta belakangnya. Dikatakan isim mufrad juga tidak bisa karena isim mufrad itu satu. Ini rak-rak banyak. Nah, maka jamak taksir. Contohnya seperti itu. Contoh lagi misalnya kita sambil merojah. Afwan. Em, hmm, saya ini buang dulu ininya. Nah.
Mana tadi itu? Ini ya. Tobibatun jenis apa ini? Muannas salim. Jamak muannas salim. Kita bisa lihat ada alif ta di sini. Ya, coba mana salim. Contohnya begitu. Lagi muhandisani. Musanna. Musanna. Nah, kita bisa lihat di sini ada ani. Ani atau aini itu musanna. Ani. Kita tulis di sini musanna. Najihina. Najihina. Mudzakkar salim. Mudzakkaris salim. Betul. Mudzakkaris salim. Oh, mudzakkar salim. Karena Kamu mudakkaris salim. ini jama mudzakkar salim. Gitu. Orang-orang yang sukses. Yang orang yang sukses. Dan jamak jamu Thalajatun. mufrad. Isim Mu- mufrad. Isim mufrad kulkas. Ya, isim mufrad. Tidak ada ani aini, tidak ada una ida, tidak ada alif ta. Bukan jamak juga, bukan jamak taksir karena jamak itu banyak. Kulkas satu aja. Tuh, si mufrad. Darajatun Sama Mufrad. 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 sim mufrad juga. Sim mufrad juga. Nah, sim mufrad juga. Jannatun Muannas. Jamak Muannas salim. muannas salim. Dim. Ada alif ta di situ. Ainani Musanna. Musanna. alif nun ani di situ. Al isim sana. Ainani. Al muhandisina Mudzakkaris Jama salim. mudzakkar salim. Mudzakkar salim. Salim. Ina. Ada. Inna, una. silakan yang bergabung. Sekali lagi kalau sirajun lampu Mufrad. Mufrad. Isim mufrad. Mufrad. tidak ada Mufrad. ini, tidak ada una ina, tidak ada alif ta, juga bukan banyak jamak taksir. Jamak itu kan banyak, bukan jamak. Satu aja. Dia bisa dibantu dengan terjemah ya. Maktabatun Jama Perputat. taksir. alif ta belakangnya. Muannas Jama salim. muannas salim. Mufrad. Muannas salim. Tim ya, bukan isim mufrad. Ini ada alif belakang. Jamu anak. Kita lihat lagi. Al munafiquna Jamak muzakkar Jama salim. mudzakkar salim. Salim. Una. Una. saya difahami ya kawan-kawan ininya cara menggunakannya. Fahim tuh. Bisa Insyaallah Ustaz. lagi. Dua tangan yadaini Musanna. dan aini yadaini. Nah, gitu. Lagi adzanun Hmm. telinga.
Taksir. Benar, bagus. Kalau satu itu udhunun, telinga. Kalau banyak adhanun. Syukuran Ustaz. Nah, cukup ya untuk murojaahnya. Sekarang kita masuk pelajaran yang baru. Nah, sebelum masuk pelajaran yang baru, saya mau coba tampilkan lagi sekali lagi untuk eh, gambarannya. Gambarannya seperti ini. Nah, ini isim kita sekarang baru sampai pada tahap identifikasi. Oh, model begini itu isim mufrad, model begini itu musanna, yang begini jamak mudzakkar, yang begini jamak muannas, yang seperti ini jamak taksir. Jadi kita sudah tahu apa artinya masing-masing, terus ciri khasnya seperti apa. Kita belum bicara perubahan. Kan ini kan kita sedang bicara isim yang berubah akhirnya kan isim mu'rab. Nah, sekarang kita mau membicarakan perubahannya itu bagaimana. Nah, ini perubahannya. Saya mau tunjukkan. Ini. Nah, di sini. Bab, nah, ada satu bab kembali ke masalah i'rab. I'rab itu, ingat ya, perubahan akhir kata. Di dalam bahasa Arab itu ada perubahan akhir kata, beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, seperti misalnya makan, ya makan saja. Jadi objek, jadi subjek, jadi makan saja. Tidak jadi makanu, makana, makani gitu kan. Itu tidak gitu. Ataupun misalnya saya punya teman teman misalnya namanya misalnya eh katakanlah eh misalnya Andri misalnya. Tidak jadi Andrew, Andra, Andri gitu. Enggak tetap saja Andri begitu. Kalau bahasa Arab itu Zaid, bisa Zaidun, Zaidan, Zaidin. Ya, ada pola perubahannya. Itu yang mau kita pelajari gitu. Nah, i'rab itu tentang perubahan akhir kata. Nah, dia tuh punya pola, ada polanya. Nah, eh, kita sekarang masuk ke pembagian i'rabnya, pembagian model perubahan. Jadi sebentar saya jadi host dulu. Eh, Kok belum jadi host? Nah, i'rab atau perubahan akhir, konsep tentang perubahan akhir dalam bahasa Arab itu ada dibagi ke dalam 4 model perubahan. 4 diistilahkan dengan raf'un, nasbun, jarrun, jazmun. Atau supaya mudah di lidah kita, rofa, nasob, jar, jazm. Gitu. Jadi konsep perubahan itu, perubahan dalam ilmu bahasa Arab itu ada 4 model. Ada model namanya rofa, model namanya nasob, model namanya jar, model namanya jazm. Nah, nanti kita akan tahu makna dan fungsinya nanti di depan. Sekarang kita hafalkan saja dulu rofa, nasob, jar, jazm. Ya, 4 eh, model perubahan. Afwan. Man yang mau masuk tapi belum saya kirim link. Nah, 4 model perubahan. Ada rof'un, rofa, nasob, jar, jazm. Gitu. Kita hafalkan dulu. Nah, dari 4 ini, kita lihat di sini, isim itu kebagian 3. Isim itu kebagian rofa, nasob, jar. Nanti isim itu tidak dapat jazm.
Dia tidak kebagian jazm. Gitu. Sedangkan kalau fiil dia dapat rofa, dapat nasab, dapat jazm. Fiil itu tidak kebagian jar. Nah, kalau isim tidak kebagian jazm, kalau fiil tidak kebagian jar. Gitu. Nah, karena isim itu ada 3 model perubahan ya, rofa, nasab, dan jar. Nah, dan sekarang kita sedang ada di tengah-tengah pembicaraan tentang isim yang mu'rob, yang berubah akhirnya. Ya, maka yang tadi itu kita gabungkan ke sini. Fiil kita belum membicarakannya. Kita baru ini dulu. Ya. Kemudian kita masukkan jadi seperti ini. Dalam sebuah tabel. Ini ada rofa, ada nasab, ada jar. Nah, kita masukkan isim mufrad di sini. Nah, isim mufrad, ya, isim mufrad, isim yang menunjukkan satu. Kalau di belakangnya itu dhammah, berarti dia dalam keadaan rofa. Kalau di belakangnya fathah, berarti dia itu dalam posisi nasab. Kalau di belakangnya kasroh, dia dalam kondisi jar. Isim mufrad. Perubahan isim mufrad itu tidak akan keluar dari 3 kemungkinan ini. Imma belakangnya dhammah, wa imma fathah, atau kasroh. Kalau belakangnya dhammah berarti dalam kondisi rofa, belakangnya fathah dalam kondisi nasab, belakangnya kasroh dalam kondisi jar. Nah, misalnya ada isim mufrad misalnya uh, satu-satu dulu ya. Kita mulai dari isim mufrad dulu aja. Misalnya qalamun, lihat belakangnya dhammah. Berarti dia dalam kondisi rofa, qalamun. Kalau dalam kondisi nasab apa? Kolama, Qalaman. kolaman, Kalau kondisi jar, kolamin. qalamin. Tuh. Qalamun. Kalau rofa berarti qalaman nasab. Qalamin jar. Berarti dhammah ini adalah tanda bahwa isim mufrad ini dalam kondisi rofa. Fathah adalah tanda bahwa isim mufrad ini dalam kondisi nasab. Jar tanda bahwa isim mufrad kasrah tanda bahwa isim mufrad dalam kondisi jar. Nanti definisi rofa nasab jarnya simpan dulu di depan, akan dibahas. Sekarang kita mau bicarakan ini dulu. Apa dulu? Kita hafalkan dulu model-modelnya atau pola-polanya. Kitabun, ya kitab itu kan isim mufrad, kondisinya rofa karena tandanya itu ada domahnya di belakang. Kalau nasab berarti Kitaban, taban, ada fathah di belakang. Kalau dalam kondisi jar berarti Tabin. Nah, tabin. tabin, Jadi 3 posisi ini, 3 harokat ini. Jadi tidak ada isim mufrad yang sukun, itu nggak ada. Dia cuma ada doma, fathah, kasrah. Cuma ada 3 kemungkinan ini. Rofa, nasab, jar. Boleh kasih alif lam nanti seandainya kita ingin kasih alif lam, tapi tidak boleh tanwin. Jadi alif lam dan tanwin itu harus dipilih salah satunya dalam isim mufrad ini. Afwan. Pada isim mufrad ini kita harus memilih salah satunya. Mau alif lam atau mau tanwin. Ini tanwin. Nah, kalau pakai alif lam berarti tidak boleh dikasih tanwin. Tapi tetap domah fathah kasroh belakangnya. Misalnya al masjidu. Tetap di belakangnya ada domah. Cuma tidak tanwin. Karena ada al. Gitu. Berarti dalam kondisi rofa karena dia domah. Berarti kalau al masjidu dalam kondisi rofa. Kalau dalam kondisi nasab berarti apa?
Al-masjida. Al-masjid. Masjid. Al-masjida. Al-masjida. Tidak boleh dikasih tanwin karena ada alif lam. Tapi tetap fathah belakangnya. Kalau jar, Al-masjid. Al-masjid. masjidi. Al-masjidi. Al-masjidi. Jadi kalau al-masjidi kita tahu, oh ini ada kasrohnya nih di belakang. Oh berarti dia dalam kondisi jar. Nah gitu. Contoh lagi, misalnya kita ambil contoh lagi. Hmm, misalnya al-babu rofa berarti ada domah. Kalau nasab Al-baba. Baba. Baba. tapi tidak tanwin karena ada alif lam. Jadi alif lam itu menghalangi tanwin ya. Jadi tidak mungkin alif lam dan tanwin itu bisa disatukan. Kalau jar Al-babi. al-babi kasrah gitu. Bisa dipahami model perubahan pada isim mufrad. Ada pertanyaan? Ustadz mau tanya, Boleh? itu artinya sama semua. Misalkan kolamun, pena. Hmm, Kolaman masih tetap pena. masih. Artinya sama, tapi nanti kaitannya harokat ini dengan struktur. Entah itu dia jadi subjek, jadi objek, jadi keterangan, jadi predikat gitu. Harokat. Tapi artinya sama, pulpen, pena gitu. Syukran Ustadz. Afwan. Jadi perubahan-perubahan ini tidak merubah arti dia dirinya sendiri gitu. Masjid tetap masjid, walaupun masjidu, masjidun, masjidan, masjidin itu tetap masjid artinya. Tapi nanti ada kaitannya dengan subjek, predikat, objek, keterangan dan lain-lain gitu. Jadi kaitannya dengan struktur kalimat nanti. Begitu. Ada lagi mungkin? Nah, hafalkan ya si mufrad polanya begitu. Tanda rofaknya itu ditandai dengan dhammah, nasabnya fathah, jarnya kasrah. Kan bertanya kan Boleh. kalau misalkan ada nama Al-Ikhlas gitu, Al-Maun itu alnya tuh di sini bukan kan ada berbeda lagi. Alnya itu bagaimana? Ya kan ada Al-Ikhlas, Mhm. Al-Maun gitu. Mhm. Di huruf alnya tuh masuk kaitan di sini bukan? Atau Tidak. Kalau al itu tidak ada kaitan dengan harokat belakangnya, gitu. Nanti akan dibahas di depan kapan menggunakan al, kapan menggunakan tanwin, seperti itu. Jadi ini kita fokusnya ke harokatnya. Nanti al-ikhlas itu bisa al-ikhlasu, al-ikhlaso, al-ikhlasi. Dhammah, fathah, kasrah belakangnya. Gitu. Cuma masalah alnya itu nanti di belakang ada pembahasan seperti itu. Ada lagi, teman? Sekarang kita masuk ke musanna. Musanna, masih ingat apa artinya musanna? dua Kata orang yang menunjukkan dua ya. Kata menunjukkan dua diakhiri dengan apa? Ana, ani, atau ini, Atau ai, aini, ai. Ain. ani atau aini. Nah, kita lihat di masalah ani atau aini ini musanna ini nunnya itu tidak akan pernah berubah, tetap akan selalu kasroh. Selalu kasroh, tidak akan bisa berubah. Kira-kira yang berubah itu apa? Ani atau aini? Alif Alif menjadi Sama ya. itu berubah. Ani aini. Nah, karena yang jadi yang berubahnya itu antara alif sama ya, maka ini yang dijadikan tanda perubahan pada i'rab rofa nasab jar. Gitu. Tidak seperti isim mufrad yang domah fathah kasrah karena ini tidak bisa nunnya akan selalu kasrah. Nah, yang berubah itu alif sama ya. Nah, nanti kalau ada alifnya ani yang ini berarti dia rofa. Dipakai untuk yang rofa. Kalau ada ya-nya
aini. Ya ini dipakai untuk yang nasab sama jar. Jadi untuk ya ini ada dua. Nasab jar pakai yang ya. Jadi seperti ini gambarannya. Jadi kalau ada alifnya ani berarti dia rofa. Kalau ada ya-nya aini dia nasab atau jar. Di nasab jarnya disamakan ya karena tidak ada bentuk lain, cuma ada ani atau aini, cuma ada dua bentuk. Tidak bisa tidak ya, ya-nya ini untuk nasab dan untuk jar. Contoh misalnya kalamani. Kalamani berarti ada alifnya nih sebelum nun. Berarti dia dalam kondisi rofa. Kalau nasab jarnya apa? Kolamaini. Kalamaini, ani, aini. Cuma ada dua model itu. Berarti kalau nasab jarnya kalamaini. Gitu. Kita harus move on dari isim mufrad ya. Isim mufrad sudah domah fathah kasroh tanda perubahannya sudah berbeda sama sekali dengan musanna modelnya. Kalau musanna tadi ani aini cuma dua kemungkinan itu ani aini. Nah makanya kalau ada alifnya dipakai untuk simbol rofa, kalau ada ya-nya dia dipakai untuk nasab atau jar. Ya. Mafhum? Contoh lagi misalnya kitabani dua kitab. Berarti ada alifnya nih sebelum nun. Berarti dia dalam kondisi rofa. Kalau nasab jar apa? Kita baini. Kitabaini. Sama nasab jarnya. Kitabaini. Gitu. Ibaratnya saya punya eh, buku cerita. Saya punya bola dua. Tapi saya punya anak laki-laki tiga. Nah, ya sudah buat kakak satu, ini dua buat adik berdua lah. Satu yang kedua itu cuma satu bola, cuma ada dua bola. Satu lagi buat adik berdua sudah. Gitu kan? Karena cuma ada dua bolanya, anak saya tiga laki-laki semua umpamanya begitu. Ini juga begitu. Karena model mustana itu cuma ada ani atau aini, sedangkan i'rab itu ada tiga, rofa nasab jar. Nah, maka yang dipakai itu alif untuk yang rofa, ya untuk nasab atau jar. Tapi nanti dalam susunan kalimat insya Allah bisa kita bedakan. Nanti kita akan belajar. Gitu. Jadi belajar nahu itu mudah. Insya Allah mudah. Yang susah itu istiqomahnya itu. Susah. Coba kita lihat di sini itu peserta itu 50 di grup yang hadir 18. Memang ya tentu karena banyak sibukan dan sebagainya. Ya tapi eh, apa yang berat bagi kita itu istiqomahnya dalam mempelajari ilmu nahwu. Nah, seperti itu ya. Contoh lagi, boleh pakai al. Kalau ini boleh pakai al dan tentu tidak ada tanwin kalau musanna ya, ani aini tidak ada tanwin. Maka pakai al bentuknya juga tidak jauh berbeda. Misalnya tapi ini belum. Solihatani dua wanita solehah nanti di bawah yang pakai al. Solihatani dua wanita solehah. Kalau nasab jarnya apa? Solihatain. Lihat. Baini. Solihataini. Nah, belum ada. Masjidani kalau itu rofa ada alifnya. Nasab jarnya Masjidaini. Baini. boleh pakai al misalnya al kalamani, al kitabani, nggak masalah. Al kitabaini nggak masalah. Tapi tetap tanda perubahannya alif sama ya. As-salihatani, as-salihataini dan seterusnya. Nah itu masalah musanna. Bisa difahami tanda-tanda perubahannya. Rofa nasab jarnya. Jadi kita belajar tanda-tandanya dulu. Nanti setelah ini kita akan belajar apa sih fungsi rofa itu apa maksudnya. Nasab itu maksudnya apa? Jarnya apa maksudnya? Tapi kita harus tahu pola perubahannya dulu. Ini musanna. Sekarang jamak mudzakkar salim. Isim yang menunjukkan banyak juga untuk laki-laki. Di belakangnya ada apa jamak mudzakkar salim? Una. Ina. Una atau Ina. 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 Una atau ini.
Una. atau ina. Una atau ina. Nah, naknya itu tidak akan berubah, tetap nak. Nah, sehingga yang dijadikan patokan tanda perubahan itu apa? Kira-kira wau Wow sama. dan ya. Iya. Maka nanti Hmm. kalau ada waunya, una ada waunya itu dijadikan tanda perubahan untuk rofa. Tanda Hmm. rofa. Kalau ada ya-nya, karena cuma una atau ina tidak ada pilihan lain, tidak ada pilihan ketiga, maka ya-nya untuk nasab dan jar. Bisa difahami. Iya. Gitu. Nah, misalnya seperti ini. Eh, Contohnya misalnya ini. Ini wawu untuk rofanya. Una ada wawunya berarti untuk rofa. Ina ada ya-nya untuk nasab atau jar. Iya. Misalnya, contohnya misalnya al-muslimuna ada wawunya. Berarti jamak mudzakkar salim al-muslimuna ini dalam kondisi rofa. Kalau dalam kondisi nasab atau jar, al-muslimuna menjadi Al-muslimina. al-muslimina. Sama nasab jarnya sama. Gitu. As-salihuna rofa. Ada wawunya. Nasab jarnya As-salihina. 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 Nah, nasab jar sama. Boleh nggak pakai alif lam? Muallimuna. Nasabnya, jarnya Muallimina. alimina. Ina. Talibuna. Rofa. Nasab jarnya Tolib. Talibina. talibina. Nah, gitu. Ini jamak mudzakkar salim modelnya seperti itu. Lalu kita masuk ke jamak muannas salim. Nah, kalau jamak muannas salim, isim menunjukkan banyak, di belakangnya ada apa? At. Ada at, alif, ta. Nah, Alif. jamak muannas salim itu cuma dua harokat di ujungnya, di taknya. Bisa dhammah, bisa kasrah. Tidak ada fathah. Antara tu atau ti, tun atau tin, gitu. Tidak ada tan, nggak ada. Kenapa nggak ada? Ya orang Arabnya begitu, pengennya begitu, gimana lagi? Jadi tidak ada fathah. Nah maka sama untuk berarti kalau ada domahnya dijadikan tanda untuk rofa. Nah sobjarnya berarti kasroh. Satu berdua ini. Gitu. Ya. Nah eh, apa namanya? Contoh misalnya salihatun. Nih tanwin domah nih domah. Salihatun rofa. Berarti kalau nasab jarnya apa? Solihatin. Solihatin. Tidak ada fathah. Gitu. Bisa pakai alif lam tapi jangan tanwin. Al-muslimatu. Nah, domah berarti rofa. Nasab jarnya Al-muslimati. Mati. muslimati. Nasab jarnya sama. Gitu. At-tabibatu. Dokter-dokter perempuan. Nasab jarnya At-tolibati. At-tabibati. at-tabibati. Ini nasab jarnya. Asrah. Musafiratun rofa ada domahnya subjeknya Roti. Tafsiratin. batin. Itu jama muannas salim. Bisa difahami? Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Ya boleh. Berarti kalau yang muannas salimah bisa jadi tanwin, Ustaz ya? Kalau yang Bisa, tadi sebelumnya nggak bisa kan? bisa. Kalau Yang musanna jama mudzakkar salim kan belakangnya ada nun. Nun itu pengganti tanwin. Jadi sudah tidak dikasih tanwin tapi ada nunnya di belakang. Kalau isim mufrad bisa dikasih tanwin. Kitabun, oh, kitaban, kitabin
Jamak muannas salim bisa kasih tanwin. Solihatun, solihatan, solihatin. Oh Kalau ada, oh iya ada una, ina itu udah ada tanwinnya berarti. Oh iya, udah ada ah, nunnya saja, nggak ditanwin. jadinya una Oh iya. ini. Nah, nun itu pengganti tanwin. Ani, aini, nun itu pengganti tanwin. Oh jadi nggak boleh ditanwinin lagi gitu ya kalau muzakkar salim. Nggak boleh. Musanna Oh atau mudzakkar nggak bisa dikasih tanwin. Gitu. itu itu bukan Ustaz. Ya, sami-sami Kang Cep. Nah, tiga yang bisa dikasih tanwin isim mufrad, jamak muannas salim sama jamak taksir. Bisa kasih tanwin. Seperti itu. Ada lagi tambahan? Terakhir, jamak taksir. Jamak taksir itu jamak isim menunjukkan banyak, tidak ada ciri khas apa-apa. Dari tunggal ke jamaknya itu harus lihat kamus. Dari isim mufrad ke jamak taksir harus lihat kamus. Nah, ini sama seperti isim mufrad. Kalau ada domah belakangnya berarti rofa. Kalau ada fathah berarti nasab. Kalau ada kasroh berarti dalam kondisi jar. Misalnya kutubun. Kalau isim mufradnya kan kitabun. Ini isim mufrad satu. Satu kitab. Kalau banyak kutubun di jamak taksir. Kitab-kitab. Berarti kutubun adalah jamak taksir dalam kondisi rofa. Kalau dalam kondisi nasab, Kutuban. kutuban gitu. Kalau dalam kondisi jar, Kutubin. kitab-kitab gitu. Nah, contoh lagi misalnya abwabun, pintu-pintu. Kalau isim mufradnya satunya itu bab. Ban. Bentar, isim mufradnya satu, pintu babun. Kalau jamak taksir banyak abwabun. Nah, nasabnya tadi abwaban. Nasab. Abwa, Jarnya abwa, Abwabin. terus contoh lagi al-buyutu, rumah-rumah. Dari bait, kalau satunya itu bait, rumah. Al-baitu satu rumah. Kalau banyak al-buyutu, rumah-rumah. Nah, rofa berarti kalau nasab al Al-buyu. Al-buyuta. sih di jamak taksir. Kalau jar al Al-buyuti. al-buyuti. Kasrah. Terakhir contohnya al-qulubu, nasab al-liba, Al-quluba. kalau jar Al-qulubi. al-qulubi. Nah, gitu. Kalau disimpulkan jadi seperti ini. Isim mufrad tanda rofaknya kalau di belakangnya dhammah, tanda nasab di belakangnya fathah, tanda jarnya kalau di belakang kasrah. Mutsanna alif tanda rofaknya, ya tanda nasab atau jarnya, jamak mudzakkar salim waw tanda rofaknya, nasab jarnya ya, jamak muannas salim dhammah tanda rofa, nasab jar kasrah, jamak taksir dhammah tanda rofa, fathah untuk nasab, jar kasrah untuk jar. Ya, bisa difahami sampai sini. Nah, nanti minggu depan kita akan belajar bagaimana membuat kalimat sempurna. Fungsi rofa itu dalam sebuah kalimat sempurna ini untuk apa? Ustaz Nanti mau bertanya boleh? nanti jar untuk apa? Ya, gimana? Kalau ini beda apa harokat gitu ya. Harokat dengan irob bedanya apa? Kadang-kadang Kalau 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 al mufrad kan eh, sepertinya irob sama harokat sama ya. U, ada A, ada I gitu ya. i'rab itu i'rab itu konsep tentang perubahan akhir. Nah, ada tiga model untuk isim. Rofa, nasob, jar. Gitu. Jadi i'rab Di itu situ ya. Jadi di situ kadang sudah terkecoh jadi irob padahal kita lihat harokat gitu. Kayak gitu ya. mhm. Kalau harokat itu tanda perubahan i'rabnya. Jadi domah itu misalnya si mufrad domah itu tanda
bahwa isim mufrad ini dalam posisi rofa. Rofa ya, iya betul. Fathah Ya itu. suka terkecoh gitu ya Pak Ustadz. Ada lagi mungkin tambahan? Nah, nah, sebelum kita bicara tentang kalimat sempurna, ada satu tahap lagi yaitu melatih identifikasi. Jadi sekarang tugas kita dua. Dan nanti murojaah lihat lagi videonya ya sebelum minggu depan supaya tidak pusing pas materi yang baru. Pertama, tugas kita identifikasi jenisnya dulu. Apakah dia itu isim mufrad atau musanna atau jama' mudzakkar, jama' muannats, jama' taksir. Kan kita sudah latihan tuh kemarin. Nah, yang kedua baru model perubahannya. Kalau kita mengatakan satu kata, oh itu musanna tuh. Oke, musanna. Rofa, nasab atau jar? Kita bilang rofa karena ada alifnya. Jadi dua identifikasi. Pertama jenis isimnya, yang kedua model perubahannya. Dalam kondisi rofa kah, nasab kah, atau jar kah? Dua. Ini yang harus kita identifikasi. Tugas kita. Sebelum masuk ke kalimat sempurna. Nah, contoh begini. Kita bisa latihan-latihan begini. Nah, misalnya ada ayat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Al kafiruna jenisnya dulu isim apa? Jamak muannas salim. Jamak muzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Karena ada una atau ina kan? Kita Iya. sudah sebelumnya sudah belajar oh ada una itu jamak mudzakkar salim. Sudah dapat ini jamak mudzakkar salim. Jadi satu kita identifikasi. Nah, setelah itu baru kita tentukan model perubahannya. Rofa, nasab atau jar. Lihat tandanya. Rafa. Rofa. Rafa. Kenapa rofa? Karena ada waw. Ada wawunya Waw. sebelum kafiruna. Nah, berarti dia dalam kondisi rofa. Saya dipahami ininya, caranya. Nah, gitu. Contoh lagi ya. Misalnya sama ini, wala antum abiduna ma a'bud. Abiduna jenis apa? Jamak Jamak mudzakkar. muzakkar Jamak salim. mudzakkar salim. Salim ada una. Una itu identifikasi kalau dia jamak mudzakkar salim. Dapat satu jenisnya. Setelah kita tahu jenisnya, baru model perubahannya. Rofa, nasab atau jar? Rafa. Rofa. Karena ada waw. Waw. Nah, jadi paham. Nah, alladzina amanu wa amilus solihat. As-solihat. Jenis apa? Jamak muannas salim. Im. Ciri khasnya itu ada alif ta di belakangnya. Alif ta ini untuk identifikasi jenis. Oh, dia jama muannas salim. Nah, baru kita lihat perubahannya. Harokat belakangnya. Jar. Nasab atau jar? Nasab atau jar? Nasab atau jar? Nasab atau jar? Jar ada dua di situ kasrah. Nah, gitu. Ini selangkah lagi nih kita mau bikin kalimat sempurna minggu depan insya Allah. Tapi kita harus lancar dulu di sini. Alam naj'al lahu ainain. Apa tuh? Ainain. Musanna. Jadi Musanna, rofa atau jar. Musanna. ada aini. Nah, kan Nasab. kita sudah belajar ciri khasnya musanna, ani atau aini. Nah, aini ini identifikasi bahwa dia musanna. Sekarang sudah tahu musanna, perubahannya, i'rabnya, rofa, nasab atau jar? Nasab atau jar? Nasab atau jar, ada ya-nya sebelum nun. Aini. Nah, gitu. Wan nazi'ati gharqa. An-nazi'at. Muannas salim. Jamak muannas salim. Ada ya. Rofa, nasab atau jar? Nasab atau jar? Nasab atau jar? Kasrah di belakang. Gitu. Lagi. Qul huwallahu ahad. Isim mufrad. Mufrad ya Allah itu satu. Mufrad itu kan tunggal. Nah, si mufrad nih kita sudah dapat.
Rofa nasab atau jar? Rofa. Nasab. Rofa dan Rofa. domah di belakang. Gitu. Fiha kutubun qayyimah. Kitab-kitab. Kutub Jamak taksir. tafsir banyak. Tafsir. Rofa nasab atau jar? Rofa. Rofa. Ada di belakangnya. Rofa. Ayo sus masuk. Nah gitu biasa. Nah, coba kita latihan ini. Surujun lampu-lampu jenis apa nih? Jamak taksir. Jamak taksir. Surujun lampu-lampu banyak kan? Jama itu gini, saya ulang lagi ya. Jama itu kan banyak. Ada 3 model. Jama mudzakkar salim, jama muannas salim, jama taksir. Jama mudzakkar salim belakangnya una atau ina. Jama muannas salim belakangnya alif ta. Jama taksir nggak ada ciri khasnya. Nah, surujun itu jama taksir. Gitu. Sekarang sudah tahu nih jama taksir. Dia i'rabnya rofa nasab atau jar? Surujun. Rofa. Rofa. Belakangnya dhammah. Hmm. Qaimaini. Aini. Musanna. Sanna. Nggak bisa Sanna. isi dari sini. Aini. Rofa nasab atau jar? Nasab atau jar? Nasab atau jar. Jar di sini ada aini. Nasab atau jar. Gitu. Musafiruna. Una. Jama mudzakkar salim. Jamak Mudzakkar muzakkar salim. salim. Muzakkar salim. Nasab. Jawabnya apa? Una. Rofa. Rofa. Wah, ini ada wawunya nih. Rofa. Rofa. Nah, La'ibina. Jenis apa? Jamak taksir. jama mudzakkar salim. Ina. Jamak jamak Bukan jamak Jangan mudzakkar salim. Ina. jamak muzakkar jamak salim. mudzakkar salim. Kalau musanna itu aini. Nah, kali ini ina. Gitu. Jadi una, ina itu untuk mengidentifikasikan jenis isimnya. Oh, itu jamak mudzakkar salim. Ina. Kita sudah dapat nih identifikasi jenisnya, baru lihat i'rabnya. Rofa nasab atau jar? Nasab Nasab atau atau jar. jar. Ya, ada ya-nya. Ina, ada ya sebelum nun. Nasab atau jar. Tamam. Terus lagi shaimatun. Mu'annas. Mu'annas salim. Jama Jamak mu'annas. muannas salim. Salim. Aplikasinya ada alif ta. Nah, sekarang belakangnya ada dhammah, berarti Rofa. 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 terus lagi mirwahatun, kipas angin. Isim mufrad. Oh, cuma satu aja. Rofa. Rofa nasab jar. Rofa. Rofa. Doma. Miknasatun, sapu. Isim mufrad. Satu aja, sapu. Rofa nasab atau jar i'rabnya? Rofa. Rofa. Tandai dengan dhammah belakangnya. Kirtosin, kertas. Kirtosin. Mufrad. Kertas, bukan kertas-kertas. Isim mufrad. Isim mufrad. Apa nasab atau jar? Jar. Jar. Jar, ada kasroh di belakangnya. Nah, lalu muhandisina, ina. Mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Rofa nasab atau jar? Nasab atau jar. Nasab atau jar. Iya-nya sebelum nun. Bisa dipahami identifikasinya seperti itu. Jadi tugas kita menentukan jenis isimnya. Yang kedua menentukan model i'rabnya. Tanda perubahannya. Mafhum? Caranya? Jadi saya titip murojaah sebelum minggu depan masuk kelas. Minggu depan kita sudah bikin kalimat. Jadi begini. Kalimat-kalimat yang dibuat itu sudah disiapkan terjemahnya supaya kita fokus dulu ke analisis kalimatnya. Itu nanti kalau sudah lama belajar itu kosakata akan nambah terus. Jadi sekarang itu disiapkan dulu supaya tidak bingung nyari terjemahnya. Nah, terus
untuk tahap awal kita belajar nahwu itu kalimatnya sudah jadi. Jadi saya buatkan dulu. Jadi tugas ikhwan akhwat adalah menganalisis. Ini nih ada kalimat ini nih. Gimana menganalisisnya? Gitu. Ini nanti lama-lama kalau sudah lama belajar bisa bikin sendiri. Nah, jadi sekarang dibuatkan dulu. Kira-kira begitu. Nah, ini tapi dasarnya ini dulu gitu. Kalau ini bingung, insya Allah minggu depan akan tambah bingung. Itu makanya murojaah gitu. Lihat lagi video rekaman seperti itu. Jadi eh, ya itu bahasa Arab itu nggak susah sebenarnya. Yang berat itu istiqomahnya. Nah, lagi kita masih ada waktu. Talibatun jenis apa? Jamak muannas salim. Muannas salim ada alif taat. Situ. Oh, Rafa makasih. nasab atau jar? Rafa. Ada doanya di ujung. Nih ada tabel. Mudiran. Mufrad. Kemudian, Mufrad isim mufrad. nasab. Isim mufrad. Dalam posisi nasab Nasab. Nasab ya. ya fathah. Mudiran. Oke. Terus anharun sungai-sungai. Jamak Jamak taksir. taksir Rafa. Nah, Jamaah taksir. satu-satu dulu. Jamak taksir. Nah, terus ada domahnya di belakang berarti dalam Rofa. hakibatan tas. Isim mufrad. Isim mufrad. Oh, gitu. Terus ada fathahnya di belakang berarti Nasab. Rofa. akatani dua sendok. Musanna. 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 Ada ani di situ musanna. Terus ya berarti Rofa. 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 Kondisi rofa. Maktabaini aini Musanna. Musanna. aini di situ. Rofa nasab atau jar? Nasab atau Nasab jar. jar. Nasab atau jar. Ya-nya di situ. Kutubin kitab-kitab. Taksir. Jamak Taksir. Jamak taksir. Rohnya di belakang rofa nasab jar. 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 Babin pintu. Mufrad. Isim mufrad. Isim mufrad. Rofa nasab atau jar. 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 Nujuman bintang-bintang. Jamak Jamak taksir. taksir. Tir. Rofa nasab atau jar. Nasab. Nasab. Nah, seperti itu. Bisa difahami pelajarannya. Insya Allah. Oh, Kalau misalnya mau beli bukunya, nanti ada stikernya di dalamnya seperti ini. Atau kalau tidak beli bukunya, ikhwan akhwat bikin sendiri tabel ini. Terus setiap kelas, setiap datang ke kelas di pertemuan-pertemuan kita dibawa, di apa namanya ditunjukkan oleh kita sendiri. Nanti akan selalu dipakai tabel ini. Itu sampai akhir pelajaran beres sampai akhir itu akan selalu ada tabel ini. Itu kasih warna begitu. Nah, ini latihan-latihan ini ada di buku insya Allah. Cukup ada pertanyaan sebelum ditutup? Ustaz, kalau musanna mah nggak ada kata jamaknya saja, musanna aja gitu. Musana saja. Karena musana itu dua. Kalau jama itu lebih dari dua. Oh, Jama iya. itu ada model, jama mudzakkar, jama muannas, jama taksir. Jama mudzakkar untuk isim mufrad yang laki-laki, nanti isim mufrad kan satu ya. Nanti ketika dijamakkan masuk jama mudzakkar. Jama muannas untuk isim mufrad yang perempuan ketika masuk jama muannas. Jama taksir itu biasanya benda-benda. Isim mufrad yang benda-benda itu masuk jama taksir. Kemudian nanti untuk yang tadi jar sama nasab yang ya ada dua itu Ustaz. Identifikasinya nanti kapan Ustaz? Nah, minggu Menentukan depan. yang menentukan. Minggu Oh, depan ada kita, insya Allah. bisa diidentifikasi lagi Ustaz ya? Bisa. Kita, Oh, bisa. kita pasti bisa membedakan insya Allah. Oh, kalau ini walaupun sama-sama iya, misalnya ini antara nasab dan jar, kalau sudah jadi kalimat sempurna bisa dibedakan ini. Iya. Siap, bisa kalau Ustaz. Ada lagi tambahan? Kan itu kan tulisannya jam ya kerja. Kenapa dibacanya jama kan? Itu lidah kita aja, biar enak di lidah kita aja. Gitu. Kalau mau diarabkan ya jam'ul mudzakkaris salimu, jam'ul muannatsis salimu,
ismul mufrad, raf'un, nasbun gitu. Jadi supaya elek di lidah aja gitu. Tapi nanti di tahap berikutnya kita akan mempelajari bagaimana cara melafalkan analisis dalam bahasa Arab. Ya, sekarang mah disesuaikan dulu aja dengan lidah kita. Tapi kalau misalnya antum mau, tapi saya pengen jam'u saja tidak masalah. Jam'ul mudzakkar tidak masalah. Gitu. yang ada kecuali Ada lagi tambahan? Cukup? Tamam. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khair Ustaz. anta. Jazakallah khair, Ustaz.